Oke, kita lanjut. Tadi soal pertama sudah kita tuntaskan. Berikutnya soal yang kedua. Masih sama, tujuannya adalah menentukan dy per dx dari sebuah fungsi implisit. Kalian masih ingat langkah awal yang harus kita lakukan adalah turunkan suku demi suku. Suku pertama di sini ada 4y berpangkat 2. Kita diminta untuk menurunkan. Jadi D 4y pangkat 2 per dx. Jadi ini simbol penurunan ya. Berarti kalau mau menurunkan suku awal ini, yang perlu adik-adik ingat adalah aturan mana sih yang perlu saya gunakan? Aturan turunan konstanta, fungsi pangkat, hasil kali, hasil bagi, turunan rantai. Di sini kita bisa menyelesaikannya dengan aturan turunan rantai, lalu turunan fungsi pangkat. Kenapa aturan turunan rantai? Karena di sini dalam fungsinya itu kita mau turunkan variabel y terhadap x. Jadi nggak bisa langsung, berarti kita turunkan dulu variabel y ini terhadap y dulu. Berarti pakai aturan fungsi pangkat. 4y pangkat 2 berarti pangkatnya ke depan dikali dengan 4y, lalu pangkatnya 2 dikurang 1. Dan jangan lupa kita pakai aturan turunan rantai, berarti nanti kalau kita turunkan setiap apapun nanti di sini, kalau huruf y kita turunkan terhadap x pasti selalu dikalikan dengan dy per dx. Sehingga kita dapat 2 kali 4 8. Y berpangkat 2 kurang 1 1. Jadi pangkat 1 nggak usah ditulis. Lalu dikali dengan dy per dx. Ini hasil turunan turunan pada suku pertama. Nah, kita lanjut nih. Turunan pada suku kedua. Suku kedua yang dimaksud adalah sin y. Turunannya berarti sini kan tanda tambah. Kita tulis tambah dulu di sini. Kita akan diminta untuk turunkan fungsi berbentuk sin y ini terhadap x. Nah, ini juga pakai aturan rantai. Kenapa? Karena di sini kita mau turunkan variabel y ini terhadap x nanti. Berarti yang pertama, ini tanda tambah terus dulu di sini. Oke. Jadi pertama yang kita lakukan, turunkan dulu yang paling depan ini adalah trigonnya sin. Turunannya sin y itu berarti cos y. Kemudian kita kali, turunkan yang di dalamnya nih, y terhadap x. Berarti turunkan dulu y terhadap y. Berarti sini 1. Turunannya y itu adalah 1. Lalu ingat dikali dy per dx selalu. Karena di sini ada variabel y yang kita turunkan. Sehingga kalau kita uraikan, ini tambah turun kembali. Cos y kali 1 kali dy per dx itu bisa kita tulis sederhananya adalah cos y kali dy per dx saja. Oke, itu untuk turunan dari suku yang kedua. Sekarang kita pindah turunan untuk suku ketiga yang ini, x pangkat 3. Nah, berarti sini setelah sin y tadi sama dengan, kita tulis sama dengan, turunkan x pangkat 3 ini terhadap x. Nah, berarti sama dengan di sini. Nah, karena ini berpangkat, berarti ingat nih aturan fungsi pangkat. Pangkat 3-nya ini turunkan di depan, lalu dikalikan dengan fungsi yang kita punya itu x berpangkat yang tadinya 3 kita kurangi 1. Sehingga nanti jawabannya di sini 3x pangkat 2. Oke. Nah, ini untuk penulisan hasil dari turunan setiap suku-sukunya seperti ini. Nah, jadi pada tahapan yang ini sebenarnya boleh kalian skip ya. Karena ini adalah proses berpikir kok. Boleh langsung ditulis seperti ini bawah ini.
Tapi bagi yang merasa sulit, silakan tulis dulu seperti ini. Jangan dilewati tahapan yang ini ya. Oke. Next yang kita lakukan adalah tahapan kedua. Kan tahapan 1 sudah selesai, turunkan suku demi suku. Tahapan kedua adalah kumpulkan semua suku yang punya dy per dx di samping kiri. Sekarang kita lihat nih, di samping kiri ini ada dy per dx-nya. Oke, ini juga ada dy per dx-nya. Berarti mereka nggak perlu dipindahkan. Lalu di ruas kanan tidak ada dy per dx, berarti tidak usah juga dipindahkan. Berarti sampai sini tahapan kedua juga secara tidak langsung sudah kita lakukan. Tahapan ketiga, membuat dy per dx-nya sendiri di sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri ini dy per dx-nya ada 2 nih. Berarti yang kita lakukan, tulis 1 kali aja dulu dy per dx seperti ini. Nah, kemudian buka kurung seperti ini. Apa isi dari kurungan ini adalah bagian yang berdekatan dengan dy per dx, yaitu adalah untuk suku pertama ada 8y. Suku kedua ada plus cos y. Jadi ambil saja bagian yang ada di samping kiri dari setiap dy per dx yang ada. Oh, berarti sini 8y, positif 8y ditambah cos y. Sama dengan di sebelah kanan tetap 3x pangkat 2. Oke. Nah, ini kita sudah membuat dy per dx-nya itu sendiri di sebelah kiri. Ada 1 nih dy per dx di sebelah kiri. Tapi kita belum bisa membentuk tujuan akhir kita, maunya adalah dy per dx sama dengan sesuatu. Titik. Sedangkan ini kan masih ada dalam kurung kali dy per dx sama dengan sesuatu. Nah, berarti proses berikutnya adalah memindahkan kurungan tersebut, isi dari kurungan ini ke samping kanan, sehingga yang terjadi di samping kiri cuma ada dy per dx saja. Nah, maka nanti ini yang 8y tambah cos y itu harus kita pindahkan. Ingat kembali, ini kan bentuk perkalian, jadi lawan perkalian kalau pindah ruas jadi pembagian. Makanya nanti sih muncul per nih. Nah, yang di atas itu adalah siapa yang ada di kanan tadi dari awal. Oh, ada 3x pangkat 2. Lalu yang di bawah itu adalah yang dari sebelah kiri ini. 8y ditambah cos y. Apakah ini sudah selesai ya? Ini kita sudah bisa nyatakan selesai. Karena sudah dapat bentuk dari dy per dx terhadap fungsi implisit ini. Adalah 3x kuadrat per 8y tambah cos y. Oke. Untuk soal nomor 2 seperti ini. Ini mau disederhanakan, kalau bisa difaktorkan silakan, kalau mau dicoret beberapa bagian juga silakan, selama mengikuti aturan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan chat ke Miss. Oke, kita akan next ke soal nomor 3.